Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab Ayyuhal Walad karangan Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, jadi di sini ternyata ini belum masuk kepada mukadimahnya Syekh Ghazali. Ini adalah seperti di ini catatan kakinya, sababu ta'lifi hadhihi risalah. Sebab sebab dikarangnya kitab ini. Jadi ini adalah perkataan murid beliau, yaitu murid yang bertanya. Mungkin juga dia ini adalah murid yang pintar yang disebut di awal-awal mukadimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita langsung baca. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tidak ada amma ba'dunya nih. I'lam, ketahuilah olehmu, anna wahidan minat talabatil mutaqaddimin, bahwa seseorang, tidak disebutkan siapa di sini, bahwa daripada orang yang menuntut ilmu zaman dahulu, lazama khidmat Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam. Jadi maksudnya ini dahulu ini adalah dahulu pada zamannya murid Imam Ghazali ini, yaitu seorang murid itu ketika menuntut ilmu wajib melazimi, membersamai, melayani gurunya, yaitu Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahmatullah. Nah, washtaghala, dan seorang murid itu sibuk bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi, yaitu sibuk seorang santri itu bitahsili, dengan mendapatkan hasil, mungkin maksudnya ini, wa qiraatil ilmi, dan membaca banyak ilmu, alaihi, atasnya guru itu, atas Imam Ghazali, hatta jamaah, hingga seorang murid itu bisa mengumpulkan min daqaiqil ulumi, dari detail-detailnya ilmu, wastakmala fadaila nafsi, dan dapat menyempurnakan akan padilah diri, padilah jiwa di dalam menuntut ilmu. Summa innahu tafakkara, kemudian murid itu sungguh ia berpikir, yauman, pada satu hari, fi hali nafsihi, pada kondisi dirinya yang belajar itu, wa khatara ala balihi, dan terlintas dalam benaknya, faqala, dan berkata ia dalam hatinya, inni qara'tu anwa'an minal ulumi, sungguh aku telah membaca berbagai macam daripada jenis ilmu, wa saraftu roy'ana umri, dan aku telah menghabiskan waktu berharga dari umurku, ala ta'allumiha wa jam'iha, di dalam mempelajarinya macam-macam ilmu itu dan mengumpulkannya. Wal ana, dan sekarang, yang bagi, sepantasnya lah, an a'lama, agar aku mengetahui, ayyu nau'iha, yaitu ilmu apa, jenis apa, yang fa'uni, yang akan bermanfaat kepadaku godan, besok hari, pada hari kiamat, wa yu'nisuni fi kubri, dan bisa menemaniku ilmu itu di dalam kuburku, wa ayyuha, dan ilmu jenis apa, la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, hatta atrukahu, hingga aku dapat meninggalkan ilmu yang tidak bermanfaat itu. Jadi memang ada ilmu yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat,
Jadi kita harus pintar-pintar memilah dan memilihnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung denganmu, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Fastamarat lahu hadhil fikrah, maka teruslah pikiran ini bergelayutan di dalam kepalaku, hatta kataba. Ini dia memposisikan dirinya menjadi orang ketiga nih. Hatta kataba, hingga menulislah seseorang murid itu ila hadratis syekhi, kepada gurunya Hujjatul Islam Muhammad Ghazali rahimahullahu. Jadi beliau menulis surat kepada gurunya ini, yaitu Imam Ghazali, semoga Allah merahmatinya. Apa yang ia tulis? Yaitu istiftaan, yaitu permintaan fatwa wasa'ala anhu masaila, dan murid itu bertanya dari gurunya itu tentang beberapa masalah. Wal tamasa minhu nasihatan wa du'aan, dan ia meminta dari gurunya itu akan nasihat-nasihat dan doa-doa. Qala, ia berkata, ini murid itu berkata, wa in kana musannifat asy-syaikhi kal ihya'i wa ghairihi tashtamilu ala jawabi masaili. Jadi sekalipun karangan-karangan guruku itu banyak sekali, seperti karangannya Al-Ihya wa ghairihi, dan selainnya Ihya itu mengandung atas jawaban dari pertanyaanku, dari pertanyaan-pertanyaanku ini, kata murid ini. Sebenarnya tanpa perlu anak murid ini mengirimkan surat kepada gurunya, jadi semua masalah-masalahnya yang akan ditanyakan itu sebenarnya bisa terjawab dari karangan-karangan gurunya ini. Nah, tetapi kenapa ia tetap mengirim surat kepada gurunya? Lakin, akan tetapi maksudi, tujuanku itu adalah ayyaktuba syekhu, agar Imam Ghazali itu menulis hajati, akan hajat-hajatku, fi waraqatin, pada beberapa kertas, atau pada satu buku yang ringkas. Maksudnya ini takunu ma'i, yang adalah nanti kitab yang ringkas itu bersamaku, muddata hayati, menemaniku di dalam selama-lama hidupku. Jadi maksudnya itu agar dikhususkan. Memang ada kitab Imam Ghazali itu Ihya Ulumuddin, ada masalah-masalah yang dapat menjawab pertanyaan dari anak murid ini, tetapi tujuannya mengirim surat kepada gurunya ini agar nanti atau Imam Ghazali itu dapat secara khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kebutuhannya di dalam buku yang ringkas. Nah, inilah dia buku yang ringkas, itu namanya Ayyuhal Walad. Jadi dikhususkan. Jadi tidak perlu untuk membuka kitab yang panjang lebar seperti Ihya Ulumuddin. Nah, kitab ini juga bisa menjadi langkah awal di dalam meniti tingkatan-tingkatan kitab yang lebih panjang. Soalnya kita sebenarnya harus memulai dari kitab-kitab yang awal seperti ini juga, biar tidak pusing di dalam memahami kitab-kitab yang lebih besar. Seperti ketika kita belajar nahwu, belajar shorof, kita mulai dari jurmiyah dulu, kita mulai dari matan bina dulu. Nah, jadi tidak langsung kepada Ibnu Aqil misalnya. Nah, jadi seseorang yang belajar langsung kepada kitab yang lebih atas itu nanti itu akan sulit memahami apa yang ada di dalam kitab itu. Begitu juga di sini. Kita tidak langsung-langsungan menuju kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini dulu kitab dasarnya, misalnya Ayyuhal Walad ini, atau kitab Bidayatul Hidayah, lanjut ke Maraqil Ubudiyah dan seterusnya. Jadi tidak langsung menuju kitab-kitab yang lebih besar.
Nah, jadi kitab yang lebih kecil ini kalau sudah ada ringkasannya seperti Ayyuhal Walad ini, nah kan bisa dibawa kemana-mana, tidak terlalu susah. Dan bisa kitab ini aku pegang sepanjang hidupku, kata murid ini. Wa a'malu biha, wa a'malu bima fiha, dan aku nanti dapat beramal, mengamalkan ilmu isi dari kitab ini. Muddata umri, selama hidupku, insyaallah ta'ala. Semoga Allah menghendaki. Nah, fakataba syaihu hadhihi risalah. Maka menjawablah Syekh Imam Ghazali tentang pertanyaan-pertanyaan atau permintaan anak muridnya itu, dan terjadilah hiwar atau jawaban lah gitu dari pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini sudah 11 menit ini. Nanti kita lanjutkan biar dia urut. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.